Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan lanjut ke materi belajar trading kita. Nah, di beberapa video-video sebelumnya, saya sempat membahas mengenai market structure, lalu area penting, dan di sini kita akan membahas lagi yaitu risk management. Nah, risk management itu apa Mbah? Risk management itu kurang lebih cara kita untuk mengelola resiko atau menggelontorkan dana kita misalkan analisa kita itu salah. Nah, sebagai contoh di sini misalkan teman-teman memiliki dana sebanyak 1000 US dollar ya. Atau enaknya ngomong teman-teman memiliki dana 15 juta lah kalau sekarang dolarnya itu 15.000 misalkan satu dolarnya. Nah, setiap kali entry teman-teman itu bisa meresikokan berapa gitu. Misalkan teman-teman di sini, oh saya siap entry, nanti misalkan analisa saya salah, saya siap rugi sebanyak 10 US dollar. Nah, ini atau 10 US dollar ini kalau bisa itu teman-teman harus konsisten ya untuk ruginya segini terus jangan lebih dari 10 US dollar. Lalu misalkan teman-teman sudah konsisten dengan risknya atau resikonya di angka 10 dolar baru nanti menentukan berapa nilai profitnya. Misalkan teman-teman di sini profitnya 20 dolar. Maka ya setiap kita entry saat sudah sampai 20 dolar kita langsung TP. Seperti itu ya. Mbah, tapi kok setiap Simbah trading, setiap Simbah live ya membuat video, kok nggak pernah pasang stop loss? Oke, jadi Simbah itu bukannya nggak pasang stop loss ya, tetapi meskipun Simbah nggak masang stop loss, tapi Simbah punya target nih. Misalkan dia sudah naik sampai ke area sini, itu Simbah akan langsung cut loss secara otomatis. Sebagai contoh nih, ini adalah pergerakan market misalkan. Ini adalah area penting ya. Ini area penting dan ini area penting misalkan. Saat pergerakan market itu naik ngebam ya, membentuk sebuah pola bos ya, break of structure, lalu dia retest. Nah, dan di sini ada sebuah pola bullish konfirmasi. Pasti di sini beranggapan bahwa harga akan mengalami kenaikan karena di sini dia sudah breakout, dia retest dan langkah selanjutnya kemana? Pasti naik ya, naik. Tetapi terkadang ada juga namanya breakout palsu atau false breakout ya. Saat kita sudah entry di sini, ternyata dia malah melanjutkan momentum penurunannya, dia ngebreak pada area sini, lalu dia malah retest. Nah, disinilah ya, jika kita sedang entry di area sini, kalau Simbah ya, meskipun Simbah gak pasang area stop loss, tetapi Simbah sudah memiliki perkiraan ya. Saat satu candle ini nanti dia bisa break pada area penting, maka Simbah akan langsung cut loss ya. Karena itu sudah berpotensi untuk pola pembalikan arah. Karena saat dia sudah break seperti ini, kita anggapan kita naik, tetapi ini hanya break palsu, lalu dia break malah ke di bawah pada area penting, dia retest, berarti ini mengindikasi bahwa pergerakan market tersebut akan cenderung mengalami penurunan. Makanya saat dia sudah break, kita bisa langsung closing. Dan jika teman-teman bisa mengambil momentum saat dia retest, teman-teman bisa entry balik atau entry sell ya, untuk kita bisa mengambil momentum dari penurunan tersebut ya. Tetapi jika teman-teman takut nih belum familiar seperti ini, saat dia ketemu seperti ini, dia break, dia retest. Nah, di sini kan teman-teman entry posisi nih saat dia ada pembentukan konfirmasi candle. Nah, teman-teman bisa langsung juga pasang area stop loss di sini. Tujuannya untuk apa? Berjaga-jaga misalkan ini ternyata memang breakout palsu ya. Jadi saat ini terjadi breakout palsu, dia turun, dia ngebreak, teman-teman langsung tercut loss ya. Karena takutnya jika nggak dipasang stop loss dan teman-teman itu nggak ngeh gitu ya, dia retest, dia lanjut turun ke bawah lagi, ya kalau modal teman-teman banyak itu pasti lossnya banyak. Tetapi jika modalnya kecil, ya itu bisa mengakibatkan margin call. Nah, jadi risk management di sini itu sangat penting banget, yaitu tepatnya adalah mengatur resiko kita terlebih dahulu. Setelah teman-teman itu sudah bisa mengatur resiko, baru nantinya bisa menerapkan target berapa sih profit yang bisa kita dapatkan. Misalkan nih kalau Simbah kan sering menggunakan kalau scalping ya, karena scalping itu beda ya. Jika kita scalping menggunakan lot kecil itu nggak kerasa ya, satu nggak kerasa. Yang keduanya itu kita akan mengambil celah ya, mengambil celah dari momentum pantulan harga. Jadi kalau kita hanya menggunakan lot kecil itu ya lama gitu ya. Tetapi jika yang masih baru-baru di market itu ya saya sarankan jangan menggunakan lot 0,5, mending menggunakan
Lot 0,01 itu nggak masalah kalau untuk belajar ya, atau paling gedenya itu lot 0,1 itu sudah paling maksimal ya, 0,05 sampai dengan 0,1 ya. 0,05 sampai dengan 0,1 ya. Jadi 0,5 sampai dengan 0,1 ini sudah sangat maksimal jika yang masih baru belajar atau masih baru di market. Karena pergerakan market saat kita scalping dengan kita swing itu berbeda banget. Kalau scalping itu butuh kejelian mata untuk mencari area-area pentingnya ya. Lalu kita harus bisa respon juga dan juga bisa berpikir cepat. Saat adanya dia retest, kita langsung jeger, langsung kita entry gitu ya. Dan saat dia ternyata memang tidak sesuai dengan analisa kita juga harus cepat untuk meng-cut loss. Mungkin teman-teman juga pasti ada yang bertanya nih, lot dengan 0,05 saat kita scalping itu apa nggak kecil banget Mbah dapatnya? Ya pastinya kecil karena lot itu kan menentukan berapa besarnya profit nanti yang akan kita dapatkan. Tetapi itu kan disesuaikan juga gitu Mbah. Jadi jika kita menggunakan lot kecil ya pastinya target kita pun juga kecil. Jangan kita menggunakan lot kecil dengan target tinggi. Seperti kayak yang sering Simbah lakukan trade-nya, itu Simbah menggunakan kebanyakan lot 0,5. Targetnya cuma berapa? Palingan cuma 200.000. Dan ini target yang sangat kecil banget ini sebenarnya. Target yang sangat kecil banget dengan lot 0,5. Tetapi dengan target segini itu bisa lebih nyaman gitu kita saat tradingnya ya. Jika targetnya itu lebih dari ini, bahkan dengan lot 0,5 kita ingin 1 juta, nah itu nanti resiko apa jantung kita atau senam jantungnya itu lebih ini banget apa namanya nggak terkontrol gitu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan lot 0,5 salah ya, lot 0,5 dengan target kecil yaitu di angka 200 ribuan. Jika teman-teman menggunakan lot 0,1 misalkan ya, 0,1 berarti targetnya berapa? Ya tinggal dibagi saja, ini 200.000 dibagi 5 berarti target teman-teman itu di angka 40.000 ya, di angka 40 ribuan. Dan jika teman-teman menggunakan lot 0,05 maka target yang teman-teman bisa dapatkan itu di angka 8 ribuan ya. Jadi ini menyesuaikan dengan tingkat lot yang kita gunakan. Jika lotnya kecil ya maka targetnya kecil ya, jika lotnya gede ya kita dapatnya agak gede. Jadi paham ya Mbak, semoga penjelasan ini terkait risk management atau cara pengaturan resiko itu teman-teman bisa memahaminya. Karena untuk menjelaskan seperti ini itu Simbah kadang-kadang agak kelepotan ya, jadi kurang apa namanya ya, kurang smooth gitu ya, kurang greget gitu ya kalau untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Dan semoga saja teman-teman itu maksud ya inti dari yang Simbah jelaskan di video ini. Oke, salam dari saya, Simbah Info.